Mari Bapak Ibu sama-sama kita siapkan hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sebab kejadian kami begitu dahsyat dan ajaib. Dan biarlah jiwa kami benar-benar menyadari Tuhan bahwa segala sesuatu yang Tuhan rencanakan atas hidup kami adalah indah Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengenal kami lebih dari diri kami mengenal kami sendiri Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Kau tahu rancangan apa yang ada padamu mengenai setiap kami Tuhan. Kami tahu rancangan-Mu indah Tuhan. Kami tahu masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Kau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti apa yang Kau pikirkan tentang kami Tuhan. Supaya hidup kami terus hidup dalam iman, dalam percaya, dalam segala kebaikan yang Tuhan yang sudah rencanakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan.
Shalom saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Berjumpa kembali di Intimacy Worship. Sebelum kita mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapak buat kasih penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu bagi setiap kami yang selalu nyata di sepanjang hidup kami Bapak. Dan kami juga mengucap syukur buat nafas kehidupan yang Kau berikan bagi setiap kami hingga sampai pada hari ini. Dan kami juga mengucap syukur buat hari yang baru, di tahun yang baru ini Bapa. Biarlah pada pagi hari ini Bapa, Engkau melawat setiap kami yang sedang mendengarkan firman Tuhan di channel Intimacy Worship ini Bapa. Biarlah Engkau membuka setiap hati kami Bapa, agar kami dapat menerima dan mengerti dan memahami apa yang ingin Engkau sampaikan bagi setiap kami pada pagi hari ini Bapa. Biarlah firman yang kami dengar pada saat ini dapat merema di dalam setiap hati kami, agar firman yang kami tangkap pada hari ini dapat bertumbuh dan berakar kuat di dalam setiap hati kami dan berbuah lebat di dalam setiap hati kami Bapa. Dan terutama bagi hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan sharing kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu ini Bapa. Apapun yang hamba-Mu ini sampaikan, Engkau yang berbicara Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang bekerja dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami siap mendengarkan sharing kebenaran daripada firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Tujuan Tuhan Datang Kembali. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, mari kita baca sebelumnya di firman Tuhan yang ada di Markus 13 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, firman Tuhan sudah katakan bahwa pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Berarti bahwa Tuhan memang benar akan datang kembali ke dunia ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, oleh sebab itu marilah kita persiapkan diri kita sebelum kita menyambut kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, sebelum kita berbicara lihat tentang tujuan Tuhan datang kembali ke dunia ini, ada satu hal yang ingin saya katakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum Tuhan datang untuk kedua kalinya, ada yang ingin saya katakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Tuhan pertama kali datang ke dunia ini, Ia berwujud manusia yang dikandung oleh perawan Maria, yang dilahirkan di kota Bethlehem, yang mengemban rencana Allah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang sekalian yang dikasihi di dalam nama Tuhan, ketika Kristus Yesus datang pertama kali ke dunia ini, Ia datang bukan untuk menghakimi dunia. Dia bukan datang untuk menghakimi seluruh umat manusia. Tetapi Ia datang dengan kasih-Nya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena itu sudah dituliskan di dalam firman Tuhan yang ada di Yohanes 3 ayatnya ke-16 sampai ke-17. Nah demikian firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ayat yang ke-17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, itulah firman Tuhan yang dituliskan bahwa Allah datang ke dunia ini, Kristus datang ke dunia ini pertama kali. Dia bukan untuk menghakimi dunia, bukan untuk menghakimi seluruh umat manusia, tetapi Ia datang dengan kasih-Nya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, di dalam mengemban tugasnya yang dipercayakan Bapa kepada Yesus Kristus, Ia begitu amat sangat taat dan setia sampai Ia mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, ketika Tuhan datang pertama kali, dan Ia pun juga selama hidupnya, semasa hidupnya, Ia mengajarkan banyak hal tentang pengenalan akan Tuhan bagi kita semua. Dan Ia juga mengajarkan banyak hal tentang kebenaran tentang firman Tuhan bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, dan banyak contoh-contoh kebaikan yang Ia berikan bagi kita, dan banyak teladan-teladan yang Kristus tinggalkan bagi kita, agar kita bisa mencontohi semua itu, agar kita bisa mengikuti contoh dan teladan yang Kristus tinggalkan bagi kita, sehingga kita bisa memiliki karakter seperti Kristus, sehingga ketika tiba saatnya nanti, kita sudah bersiap siaga untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali untuk yang kedua kalinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, setelah Kristus selesai mengemban tugas yang dipercayakan Bapa kepadanya, barulah Ia naik ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, Kristus Yesus ini jugalah yang akan datang kembali untuk kedua kalinya ke muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, dan itu juga sudah tertulis di dalam firman Tuhan yang ada di Kisah Para Rasul 1 ayatnya ke-11. Demikian firman Tuhan, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Nah, itulah Bapak Ibu yang saya katakan tadi, bahwa Kristus Yesus yang sama ini jugalah nanti yang akan datang kembali untuk yang kedua kalinya ke muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kita akan bicara apa tujuan daripada Tuhan datang kembali ke dunia ini untuk yang kedua kalinya, Bapak Ibu. Yang pertama, sempat Ia datang untuk membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Kenapa saya katakan demikian? Karena firman Tuhan sudah berpesan, sudah memperingatkan kepada kita bahwa Tuhan akan datang kembali dengan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Dan itu ada tertulis di dalam Matius 16 ayat yang 27. Demikian firman Tuhan,
Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, yang saya katakan bahwa anak manusia akan datang dalam kemuliaannya. Dan pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, oleh sebab itu saya sarankan dan saya minta kepada Bapak Ibu untuk bersiap siaga untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, karena ia akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Yang kedua, tujuan Tuhan datang ke dunia ini untuk yang kedua kalinya adalah memisahkan orang yang baik dari yang jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan, Tuhan akan mengumpulkan bangsa-bangsa dan memisahkan seorang daripada seorang. Dan ia akan memisahkan, dan seperti dia umpamakan seperti gembala yang akan memisahkan dombanya dari kambing-kambingnya. Nah, itulah yang akan Tuhan kerjakan pada saat ia datang untuk yang kedua kalinya di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kenapa diumpamakan sebagai domba dan kambing? Karena ketika Tuhan datang, yang diumpamakan sebagai domba, yaitu bagi setiap kita yang didapati masih taat dan setia, dan masih tetap teguh dalam kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah ajarkan sebelumnya, ia akan menempatkan kita di sebelah kanan Allah. Tetapi bagi setiap orang yang didapati tidak taat dan setia dan melenceng daripada kebenaran firman Tuhan dan tidak sesuai dengan seturut kehendak daripada firman Tuhan, maka ia akan memisahkannya di sebelah kiri. Nah, itulah yang dikatakan bahwa kambing akan diletakkan di sebelah kiri dan domba akan diletakkan di sebelah kanan. Karena itu juga Tuhan sudah firmankan sebelumnya ketika ia datang pertama kali. Ia sudah berpesan dan peringatkan bagi kita semua, yaitu ada di dalam Matius 25 ayatnya 31-33. Mari kita baca. Demikian firman Tuhan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Nah, itulah firman Tuhan yang Tuhan sudah pesankan dan peringatkan bagi kita semua. Sekali lagi ingatkan bagi Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan diri kita bagaimana agar kita didapati masih tetap taat dan setia ketika Tuhan datang kembali untuk kedua kali. Dan yang ketiga, saya mau katakan, tujuan Tuhan datang kembali ke dunia ini adalah untuk menghakimi semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, di sini berbeda. Ketika Tuhan datang pertama kali, dia datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Tetapi ketika ia datang kedua kalinya ke dunia ini, dia justru menghakimi semua orang. Karena ia juga sudah berpesan dan mengingatkan kita, memberikan peringatan ketika ia datang pertama kali ke dunia ini. Ia berfirman lewat firman yang ada di Yohanes 5 ayat yang ke-22 dan Yudas 1:4
14b dan 15. Karena kita baca. Tapi sebelum saya mau katakan, walaupun Tuhan tidak menghakimi, tetapi Ia telah menyerahkan penghakiman itu kepada anak. Dan itu juga ada tertulis di dalam firman Tuhan. Mari kita baca. Di Yohanes 5 ayat yang ke-22 dan Yudas 1 14b dan ke-15. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Yudas 1 14b dan 15. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, itulah yang Tuhan pesankan dan peringatkan kepada kita semua. Itulah pesan yang ketiga bagi kita semua, bahwa Dia akan datang untuk menghakimi semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, itulah tujuan Tuhan datang kembali untuk yang kedua kalinya ke dunia ini. Yaitu yang pertama, Dia akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Dan yang kedua, Dia akan memisahkan orang yang baik dari yang jahat. Dan yang ketiga, Dia akan menghakimi semua orang. Dan semua itu sudah Tuhan pesankan lewat firman-Nya. Dan Ia sudah memperingatkan kita sebelumnya lewat kebenaran firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian sudah siap untuk menerima, untuk bersiap siaga untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya ke dunia ini? Oleh sebab itu, marilah persiapkan diri kita untuk selalu tetap setia, selalu tetap taat dan setia kepada Tuhan, melakukan segala apapun yang Tuhan perintahkan bagi kita lewat kebenaran firman-Nya, dan mengerti akan setiap apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Sehingga ketika Ia datang kembali untuk kedua kalinya, Ia sudah mendapati kita masih tetap taat dan setia kepada-Nya, sehingga Ia meletakkan kita dan menempatkan kita di sebelah kanan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapak. Hamba-Mu ini sudah selesai menyampaikan kebenaran pada firman-Mu, dan kami juga sudah mendengarkan apa yang Engkau sampaikan pada hari ini Bapak, bagi setiap kami Bapak. Biarlah Engkau mengajarkan kami untuk selalu tetap taat dan setia kepada-Mu Bapak, selalu berjalan di dalam jalan yang Engkau tunjukkan Bapak, yaitu jalan kebenaran Bapak. Biarlah kami selalu mengerti akan apa setiap yang Kau kehendaki dari kami Bapak, dan sesuai dengan kebenaran daripada firman Bapak. Daripada pada pagi hari ini Bapak, kami berdoa bagi setiap kami yang saat ini mendengarkan firman Tuhan di channel Intimacy Worship ini Bapak. Engkau memberkati setiap kami Bapak, dan Engkau mengurapi setiap kami. Engkau melawat setiap kami Bapak, melawat, memelihara, menjaga, melindungi di setiap kehidupan kami dalam hal yang sekecil apapun. Engkau memberkati kami Bapak. Dan kami juga mau berdoa buat seluruh gereja yang ada di pelosok muka bumi ini, seluruh hamba Tuhan, jemaat, leader semuanya. Engkau memberkati mereka, terlebih bagi gereja kami GKI BPCC Bapak.
Engkau memberkati gereja kami, GKI BPCC, jemaat, leader, semua hamba Tuhan, dan gembala kami, Bapak dan Ibu Gembala. Engkau memberkati mereka semua di dalam kehidupan mereka, pelayanan mereka. Engkau memberkati, Engkau buat berhasil. Hanya di dalam nama Yesus kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, Bapak Indonesia tercinta. Engkau memberkati bangsa kami, agar bangsa kami menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang makmur. Biarlah apapun yang mereka putuskan, hikmatnya datang daripadamu, Bapa, hingga membawa bangsa kami ke dalam bangsa aman, damai, sejahtera, dan sukacita, dan sesuai dengan apa yang menjadi suara hati rakyat. Dan Engkau memberkati para pemimpin kami dari atas, Bapak Presiden Jokowi sampai terendah sekalipun, anggota DPR dan MPR serta jajaran. Engkau memberkati mereka semua. Dan hamba juga mau berdoa buat penyakit virus COVID-19 dan juga virus yang baru yang mungkin saat ini masih terus berjalan, dan biar Engkau melalukan daripada kami, Bapa. Bagi setiap kami yang terdampak oleh penyakit virus baru atau COVID-19, baik ekonomi maupun penyakit, Engkau menyembuhkan dan memulihkan mereka semua. Haleluya. Dan kami juga mau berdoa seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, sampai berjumpa kembali di Intimacy Worship di channel yang sama. Tuhan Yesus memberkati.